Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Ya, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus telah rela mati menggantikan kita yang harusnya menanggung segala dosa-dosa itu. Tapi Dia sudah menanggung dosa-dosa kita. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu sudah selayaknya kalau Dia dipuji dan disembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Mari kita akan berdiri, kita akan pujian tak terukur kasih-Mu untuk memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini memasuki ibadah Prapaskah kelima. Kita mulai dan persembahkan kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas ibadah kita dan atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Dari permulaan
pembimbing ibadah Kolose pasal 2 ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya, dalam ibadah ini kita di samping untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan, kita pun diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa memohon kepada Allah Bapa yang di surga untuk segala pergumulan kita. Dan kita juga mohon berkat-Nya atas hidup kita. Selain itu, kita juga diberi kesempatan untuk bersyafaat atau mendoakan orang lain, gereja dan bangsa kita. Dan lagu pujian, Jangan Lalui Aku Ya Yesus, akan mengantar kita untuk memasuki waktu doa. tundukkan kepala, kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan pagi ini Tuhan kami mau persembahkan untuk-Mu.
Karena Engkau begitu baik, kasih-Mu, penyertaan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami dapat lalui dengan baik. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami menyadari hanya belas kasih anugerah Tuhan semata. Sehingga kalau kami ada sampai saat ini sebagaimana ada dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mau dengan sungguh hati pagi ini merayakan cinta kasih Tuhan, dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, serta membuka hati kami untuk firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan itulah yang akan menuntun langkah hidup kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur juga Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah ini Tuhan izinkan kami untuk satukan hati kami, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, kehidupan dan penghidupan kami semua. Kami mau bawa kepada Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin, melindungi dan menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja di luar kota, di dalam kota, dimanapun mereka berada. Kami mau serahkan keberadaan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memimpin, melindungi dan menyertai serta memberkati kami semua. Dan kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Mereka yang selalu berseru kepada Tuhan di dalam penderitaan, di dalam kesakitan mereka, untuk memohon penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Dari tempat ini, dari rumah-Mu ini Tuhan, kami sehati mendoakan mereka semua. Kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit agar mereka disembuhkan, agar mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Biarlah gereja kami ini sungguh-sungguh dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat sekitar kami. Biarlah keberadaan kami ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesatuan hati kepada kami, agar kami ini dapat bersekutu dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah komunitas kami. Berkati kami Tuhan, agar kami juga dapat melayani dengan lebih sungguh lagi. Agar kami dapat membangun tubuh Kristus ini lebih indah di hadapan Tuhan. Kami mendoakan untuk kami yang sudah Tuhan hantar memasuki minggu Prapaskah kelima, dan minggu depan kami mulai memasuki masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, diawali dengan minggu Palmarum dan juga Passion, Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan hati kami Tuhan untuk dibangun iman kami semua, semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk Kabupaten Pati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin di Kabupaten Pati ini, agar mereka dapat menyejahterakan seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di Kabupaten Pati ini. Semuanya dapat hidup di dalam kesatuan, di dalam kerukunan, menikmati hidup yang berkeadilan dan penuh dengan damai sejahtera. Kami mendoakan untuk segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai krisis dan juga dari pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan lebih dulu memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Engkau menguduskan persembahan kami. Engkau terima persembahan kami, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini seru doa permohonan dan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan tema
tidak bergoncang dan tidak bergeser, akan disampaikan dan diuraikan oleh Bapak Pendeta Michael Salim. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, kusujud di kakinya. Nikmat dunia kutinggalkan karena kasih-Nya, dan keselamatan yang sempurna diberikan kepada kita. Berserah kepada Yesus, pujian yang terdapat di dalam PPR 1 nomor 207 bait 1 sampai dengan 4 akan kita nyanyikan untuk menolong kita mendengarkan taburan firman Tuhan. kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sekali tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami dan bekerjalah dengan bebas di dalam hati kami.
Sehingga setiap firman yang pagi ini kami dengarkan, setiap pemberitaan firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh mengubah hidup kami untuk semakin beriman kepada Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, hamba siap untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama persiapkan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23 yang akan menjadi dasar dari pemberitaan sabda firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara dapat menyimak Alkitab masing-masing. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, people always change. Manusia selalu berubah. Hakikat dari manusia itu adalah terus berubah. Berubah karena mengalami pertumbuhan, menjadi dewasa, menjadi matang, atau berubah oleh pengalaman hidup, makin bijaksana, atau mungkin berubah oleh karena pengaruh pendidikan, oleh pengaruh lingkungan pergaulan, oleh kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang jelas, dari waktu ke waktu, manusia itu selalu mengalami perubahan. Baik itu perasaan, pikiran, maupun sikap hidup. Tentu Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika perubahan-perubahan itu adalah perubahan-perubahan yang baik, maka akan menjadikan hidup kita ini menjadi lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih baik itu pasti disukai, pasti diharapkan, dan akan terus kita upayakan dalam hidup ini. Namun demikian Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau yang terjadi itu adalah perubahan dalam arti yang sebaliknya, di mana kemanusiaan seseorang, perasaannya, pikirannya, sikapnya semakin buruk, semakin tidak bertanggung jawab, semakin sembrono, semakin merusak dan menyakiti baik dirinya sendiri maupun orang lain. Bagaimana jika yang terjadi itu adalah perubahan dalam arti kemerosotan, kemunduran atau dekadensi. Entah itu dalam kehidupan sosial, kultural, moral, bahkan iman. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu ini akan sangat disayangkan. Terlebih lagi kalau itu menyangkut hal iman. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, kesadaran iman, pemahaman kita tentang keselamatan, pelajaran Alkitab tentang kerajaan Allah dan keselamatan yang ada di dalamnya. Oleh Alkitab itu digambarkan sebagai mutiara yang sangat berharga. Ya, sebagai harta yang tidak ternilai iman itu Bapak Ibu dan Saudara. Bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46.
tentang perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Di situ dijelaskan bahwa orang yang sudah mendapatkannya, mendapatkan iman itu, mendapatkan kerajaan Allah itu, maka dia akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Maka dia akan menghargainya. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia akan rela kehilangan apapun juga untuk mempertahankan iman seperti itu. Tidak dapat ditukar dengan apapun, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan sangat menghargainya, akan menyimpannya dengan baik-baik. Mereka tidak akan rela kehilangan harta yang berharga itu, yaitu iman. Sampai kapanpun mereka akan menjaganya. Jangan sampai iman itu menjadi pudar, merosot, atau rusak, atau bahkan hilang. Bahkan sebagaimana yang digambarkan oleh firman Tuhan di dalam nats pembimbing ibadah tadi. Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan bahwa iman dalam kehidupan orang percaya itu tidak hanya dijaga, dipegang teguh, tetapi juga harus terus diupayakan agar bertumbuh dari waktu ke waktu, harus semakin dibangun. Bukan semakin merosot, bukan semakin hilang, bukan semakin pudar iman itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi harus semakin bertumbuh. Harus semakin dibangun. Karena itulah Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pagi ini, Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23 tadi, kita diingatkan supaya kita dapat memegang teguh iman itu, Bapak Ibu. Supaya kita ini tidak mudah berguncang, tidak mudah terguncang imannya, atau tidak mudah tergeser iman kita itu. Bahkan kita dapat mencontoh kehidupan jemaat Kolose yang mendapat perhatian dan pujian dari Rasul Paulus. Oleh karena mereka telah mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, mengalami satu pertumbuhan di dalam iman, pengharapan kerajaan sorga, dan perkembangan Injil yang berbuah. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 6. Luar biasa jemaat Kolose ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus sebagai guru, sebagai pembimbing mereka, dia tidak selalu ada, tidak selalu tinggal bersama-sama dengan jemaat di kota Kolose. Jemaat itu hanya dikunjungi sekali-sekali saja. Dan pembinaan itu banyak dilakukan hanya melalui surat, jarak jauh. Tetapi iman mereka tidak pernah kendur. Iman mereka tidak pernah pudar, Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan. Mereka justru bertumbuh terus, semakin dewasa dalam setiap tantangan yang dihadapi. Mental dan iman jemaat Kolose itu tidak sama dengan kebanyakan orang, Bapak Ibu, yang baru patuh kalau dilihat, baru disiplin kalau diawasi, bersikap baik kalau selalu dijaga dengan ketat, disiplin menjalani perintah dan hukum jika ada otoritas di sekitarnya. Jemaat Kolose tidak seperti itu, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Berbeda dengan jemaat-jemaat pada umumnya, berbeda dengan kita. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah kok bisa? Kok bisa jemaat Kolose ini memiliki kualitas iman sedemikian? Tidak mudah tergoncang, mereka tidak mudah digeser imannya, bahkan terus bertumbuh. Ini menjadi pertanyaan bagi kita yang juga ingin memiliki iman seperti itu. Ada beberapa hal, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, yang membuat jemaat Kolose ini memiliki iman yang luar biasa.
Yang pertama Bapak Ibu, karena mereka itu menghargai dan memahami bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus itu telah mendamaikan mereka dengan Allah. Kalau Bapak Ibu dan Saudara baca ayat 21 sampai 22 mengatakan bahwa mereka itu sangat menghargai. Mereka begitu memahami penebusan Tuhan Kristus itu sebagai satu-satunya jalan supaya mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Semula jemaat Kolose ini adalah orang-orang yang jauh dari Allah, Bapak Ibu. Hidup mereka itu bahkan permusuhan dengan Allah. Karena apa? Karena pikiran dan perbuatan mereka itu jahat. Itulah jemaat Kolose sebelumnya. Sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, sebelum mereka mengenal Injil, segala sikap hidup mereka itu memusuhi Allah. Mereka selalu melawan kehendak Allah. Itulah mereka. Tentu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dengan kekuatan dan dengan pemahaman mereka sendiri, mereka tidak pernah akan mendapat pendamaian. Hanya satu-satunya Bapak Ibu yang dapat memperbaiki, yang dapat memulihkan jarak antara Allah dan umat pada waktu itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu mereka alami Bapak Ibu. Oleh karena itu mereka begitu menghargai penebusan itu. Mereka sangat menghargai. Penebusan Kristus adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena mereka menyadari bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus itu telah memungkinkan mereka itu untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian, ayat yang ke-22b. Ketika mereka telah diperdamaikan oleh apa? Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, maka mereka memasuki sesuatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Yang harus menjauhi dosa dan terus-menerus berjuang untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka diberi kuasa dalam darah Yesus untuk melawan perbuatan dosa. Dan terus-menerus berjuang untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu semua Bapak Ibu sekali lagi karena darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena penebusan Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, jemaat digambarkan di dalam pembacaan kita memposisikan Tuhan Yesus itu sebagai kepala. Sebagai kepala yang harus ditaati, yang harus dipatuhi dan diikuti dengan sepenuh hati. Jadi Kristus itu adalah kepala dari tubuh. Siapa tubuh itu? Tubuh itu adalah mereka semua. Jemaat Kolose. Mereka begitu mentaati dan mematuhi Tuhan Yesus yang adalah kepala mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, penggambaran kepala ini ingin menunjukkan kepada jemaat, kepada kita semua, bagaimana kepala itu adalah pemegang kendali atas hidup. Bahwa kepala itulah yang akan mengarahkan, yang akan memberikan perintah, pertimbangan, hikmat, kebenaran yang harus diikuti oleh tubuh. Mekanisme seperti inilah Bapak Ibu yang harus dihormati dan diikuti dalam hubungan kita sebagai jemaat dengan Tuhan Yesus sebagai kepala. Inilah Bapak Ibu, ketiga hal inilah yang membuat jemaat di Kolose itu dapat memiliki iman yang luar biasa, digambarkan tidak mudah tergoncang dan tergeser. Iman bagi mereka itu adalah harta. Harta yang paling berharga dalam hidup yang harus dipertahankan. Dan karena poin-poin itulah Bapak Ibu, maka dalam ayat yang ke-23 tadi sekali lagi dengan sangat tegas di sana mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tidak bergoncang dan tidak
mudah tergeser. Ini adalah pesan penting Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan bagi kita saat ini, terutama dalam masa penghayatan kita akan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pesan ini sangat penting dan begitu ditekankan melalui firman Tuhan ini? Karena Paulus menyadari, karena Paulus mengetahui betul bahwa pada hakikatnya kita ini, manusia itu adalah makhluk yang paling mudah bergoncang, paling mudah digeser, mudah mengalami kemerosotan, dekadensi iman, bahkan mudah sekali teralih imannya. Itulah manusia. Paulus begitu menyadari. Mudah terguncang, mudah tergeser, bahkan mudah sekali kita mengalihkan iman kita. Entah karena terlalu banyak godaan, entah juga karena memang kita ini adalah manusia yang lemah. Banyak orang karena diiming-imingi dengan jabatan, rela mereka menjual iman mereka. Banyak orang Bapak Ibu ketika tergiur dengan harta, tergiur dengan kekayaan, ya, gugur iman mereka. Mereka rela meninggalkan iman mereka. Banyak orang terpesona dengan keglamoran dunia, sehingga banyak orang melupakan iman mereka. Terbujuk rayu oleh pasangan, iman mulai luntur. Rela meninggalkan iman oleh karena ingin mendapatkan pasangan hidup. Begitu mudahnya iman dibuang, diganti. Ini terjadi Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka melupakan bahwa iman itu sebenarnya adalah harta yang paling berharga. Bahkan tidak terbeli Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan hanya dapat dibayar dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Iman itu hanya dapat dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Kita terlalu lemah untuk dapat mempertahankan, melawan segala godaan iman. Bahkan kita malah ikut arus. Dan iman kita segera hilang. Mari kita sadari Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ini terlalu banyak kompromi, jika dalam hidup kita ini selalu permakluman tawar-menawar dalam hal iman, dalam hal kebenaran Injil, dalam hal keselamatan, maka jelas kita akan menjadi orang yang gampang tergoncang dalam hidup ini. Akan mudah tergeser iman kita Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kendati banyak tangan yang ingin menarik kita Bapak Ibu. Banyak hal yang ingin membawa kita, menggeser iman kita, yang menggoncang iman kita. Harusnya kita ini tetap teguh. Harusnya kita ini tetap bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu mari kita selalu mengingat Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa iman itu adalah harta yang terpendam. Harta yang begitu berharga, yang tidak ternilai. Karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita butuh komitmen. Kita butuh komitmen yang kuat, kita butuh ketaatan, kita butuh kedisiplinan, bahkan mungkin resiko apapun kita berani menghadapinya. Sekalipun itu tidak mudah dan sangat berat. Sehingga tidak lagi kita mendengar ada orang yang meninggalkan imannya, menggeserkan imannya karena hal-hal yang duniawi ini. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, di minggu-minggu Prapaskah ini pesan firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita untuk kita ini jaga iman kita. Buat iman kita ini terus bertumbuh. Makin baik, makin matang, makin dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami pada pagi hari ini. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat teguh berdiri di atas firman Tuhan. Agar kami dapat teguh di dalam iman. Tidak mudah bergoncang, tidak mudah digeser.
iman kami oleh hal apapun juga di dunia ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita terima dan kita sudah belajar dari jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana agar iman kita tidak bergoncang dan tidak bergeser dari Allah kita. Untuk itu kita harus percaya dan patuh kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala hidup kita. Kita akan nyatakan komitmen kita untuk tetap terus memegang iman kita kepada Kristus melalui pujian, percaya dan patuh. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya. Mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Ya, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu bisa meninggalkan gedung gereja ini secara bergantian. Dan kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing dengan senantiasa menjaga kesehatan kita dan senantiasa menjaga dengan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan untuk memasuki Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memberkati.